Bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsir. Semoga diberikan keberkahan yang berlimpah. Amin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, bersolawat senantiasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Gus Nur, jamaah Gus Nur, umat, teman-teman dimanapun berada, alhamdulillah hari ini Sabtu 19 Februari 2022 saya ketemu dengan YouTuber termuda di alam semesta. Subhanallah. Baik, ini kita hari ini ada acara Walimatul Urus. Saya mantu. Ini peristiwa sejarah sakral ya, pertama bagi saya hari ini ya. Minta doa restunya, mudah-mudahan semua diberikan keberkahan insyaallah ya. Walaupun di tengah-tengah acara ini saya dapat kado tidak enak, dapat kado tidak baik dari penguasa ya, atau dari rezim. Jadi lagi-lagi blunder, lagi-lagi ya seperti ini. Apa itu JHT? Jadi dulu ada dana BPJS dibawa lari, udah tahu tuh berapa triliun. Terus kemudian ada taspen, kemudian ada dana umroh, bahkan ada dana haji. Hajinya batal, dana haji dipakai. Kemudian saya dulu pernah dengar ada dana kota amal, kota amal masjid. Kemudian ada dana first travel. First travel itu dulu bermasalah gitu kan, tapi asetnya, hartanya triliunan orang yang nabung ke sana itu disita negara. Terus apa lagi ya? Sekarang andesit di mana? Di Wadas. Nah sekarang terbaru adalah JHT, jaminan hari tua. Ya saya nggak usah berpanjang-panjang, tapi intinya secara ringkas itu di TV sudah rame, di media sudah rame. Bahkan seorang Hotman Paris udah stres kayaknya dengan keputusan ini. Saya seorang dokter, saya ini kerja begini, tapi saya nggak nalar ngikuti aturan yang sekarang ini, masalah JHT ini. Nah itu uang rakyat, hak rakyat. Ya sama dengan uang haji, orang nabung sepeser untuk naik haji, nabungnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun nabung, tiba-tiba uangnya dipinjam. Nggak peduli yang punya uang ikhlas apa nggak ikhlas, pokoknya dipinjam. Coba mau nggak diazab bagaimana negara ini? Nah sekarang uangnya rakyat, uangnya buruh. Sampean kerja ya, dek. Kan setiap kerja kan dipotong sama tiap bulan. Itu wajib hukumnya, bukan sunnah. Bukan sunnah, wajib dipotong. Nah nanti itu untuk hari tuanya sampean dikembalikan gitu. Nah, tapi sekarang ada peraturan baru, itu nggak bisa diambil sebelum sama umur 56 tahun. Apalagi kalau sama mati sebelum umur 56 tahun. Ya apa itu uang saman itu? Angus. Itu tidak berlaku. Dikemanakan uang? Ya kalau nggak ke jembatan, jalan tol, infrastruktur, ya mungkin untuk nutup utang atau nutup apa, ulalam, korupsi atau ulalam ya, ini terindikasi diduga, tapi intinya panas uang ya, ini panas uang, rakyat yang nggak tahu apa-apa jadi korban, karena ini rezim ini, penguasa sekarang ini di dalam pikirannya utang, korupsi, utang, nggak ada mensejahterakan rakyat, itu nggak ada. Bikin proyek 10 triliun misalkan, karena mangkrak dijual 4 triliun, rugi 6 triliun gitu tuh. Terus begitu. Oke, kembali ke JHT tadi ya. Ya, bagaimana Allah nggak marah gitu ya, bagaimana alam nggak murka gitu. Uang itu uang rakyat. Ya, jangankan triliunan, sepeser aja itu hisapnya berat.
Dulu waktu kampanye itu katanya punya 3 kartu. Masih ingat zaman? Kartu sakti. Siapa yang punya kartu ini? Apa, Lek? Siapa? Rosak. Jadi kalau saya jadi presiden ini ada 3 kartu sakti. Pertama kartu KIP, kartu Indonesia Pintar. Jadi nanti kalau Anda punya kartu KIP ini, apalah kuliah murah, sekolah gratis. Ini bisa membuat anak-anak Indonesia menjadi pintar. Nggak ada pintar, goblok ya, bodoh ya. Yang kedua kartu sembako sehat, sembako murah. Siapa yang punya kartu ini, Anda akan dapat sembako murah. Nah, yang ketiga ini yang aneh, Dek. Siapa yang punya kartu ini, apa tuh namanya tuh? Pengangguran digaji. Dengan kartu ini Anda akan di-training, ditempatkan untuk kerja di mana-mana. Tapi sebelum dapat kerjaan, dengan kartu ini Anda bisa digaji, dapat tunjangan. Subhanallah. Nah, sekarang kejadian seperti ini. Ya, rakyat dibuat susah secara struktural. Mulai dari BPJS dinaikkan dulu tuh 100%. Pajak naik, BPJS naik. Apalah itu sekarang minyak goreng langka. Wes, apalagi nih, besok apa lagi. Nah, ini tidak ada tanda-tanda untuk taubatan nasuha gitu kan. Tidak ada tanda-tanda untuk muhasabah, itu tidak ada. Semakin angkuh, semakin congkak. Nah, sekarang kita tunggu kira-kira bencana apa lagi yang akan turun. Ya, setelah uang rakyat yang murni 100%, 1000% bahkan darah rakyat diambil tanpa hak ya, tanpa perasaan gitu kan. Gimana kira-kira? Secara hukum, ayo. Kitab kuning kayak apa, kayak 5 menit, 3 menit ngomong. Ini ahli kitab kuning ini. Kitab kuning, kitab gundul, kitab keriting, kitab hijau, ini beliau pintar ya. Oke, saya closing statement. Jadi tapi inilah negeri ya, yang pembohong justru dipuja-puja. Waalaikumsalam Pak, Mbak Weni. Langsung sini aja. Ini Mbak Weni. Bapak turun dulu. Oke. Oh ya. Apa itu? Ya, yang pembohong dipercaya, yang pengkhianat dipercaya, segitulah. Sementara yang kita ini yang oposisi, yang jujur ya, yang tidak pamrih, kita dianiaya, disiksa, didolimi. Rakyat selalu diperas. Rakyat selalu kalau dekat kampanye saja, Masya Allah, didewa-dewakan, belusukan. Wes ya, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Saya mau acara bahwa ini akan ada bencana apa lagi itu, uang rakyat, uang buruh ya, hak rakyat. Sudahlah, saya nggak habis pikir lah, saya ngomong saya. Sama mau ngomong apa ini? Anyum senyum toy. Udah cukup. Sama YouTube-nya apa sekarang? Tetap. Salda Madura. Berapa subscribe-nya? 3.000. Oh, sudah 3.000. Sudah punya duit dari YouTube? Belum. Kenapa? Ya tontonannya cuma sedikit-sedikit itu. Oh, gitu. Nggak kayak tontonannya sampian 1 menit 5.000, 20.000. Kalau punya saya itu 1 minggu paling 20 biji tontonan. Kalau GN13 official tuh antara 45-40 dia juta ya, tapi itu tak buat gaji admin, sisanya untuk infak beras, bedah rumah, tuh gitu. Bahkan sudah habis duluan, kadang uangnya belum keluar kita sudah habis duluan uangnya, karena kita janjikan ke orang-orang itu, nanti ya tanggal sekian, nanti kalau data rumahnya, data berasnya itu uangnya belum keluar sudah habis duluan.
Ya sudah ya, insya Allah mudah-mudahan manfaat. Sabar ya rakyat Indonesia, sabar masyarakat Indonesia, sabar. Percayalah bahwa ya sabar tapi bukan berarti diam, sabar tapi lawan ya, lawan dengan doa. Ya lawan dengan apalah, dengan ya pokoknya lawan ya, terserah, kembangkan bahasa ini. Minimal dengan doa gitu ya, insya Allah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FSPMI Kabupaten Kota Bekasi menyatakan masa aksi direncanakan berkumpul di sejumlah titik seperti Omah Buruh, kawasan Egypt hingga kawasan industri Gobel Cibitung. Setelahnya, aksi ini akan dipusatkan di depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan dan juga BP Jam Sostek. Terdapat dua tuntutan yang dilayangkan dalam aksi ini, yakni tuntutan mencabut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 dan juga tuntutan untuk mencopot Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia. Buruh menilai Menteri Tenaga Kerja selalu membuat kebijakan yang merugikan pekerja seperti kebijakan THR dicicil dan tidak ada kenaikan UMK dan UMP hingga yang terbaru terkait dengan masalah JHT. Namun ada pengkhianat dari serikat buruh yang bernama Bung Isman dari satu bukti akan kita jadikan sebagai musuh bersama kita, musuh bersama buruh Indonesia. Semangat semuanya, Bung Isman dari satu bukti, musuh bersama kaum buruh Indonesia. Ya silakan mohon pasukan rakyat merdeka. Satu musim udah kenyang, satu musim. Tapi akan bagian besar yang boros pada musim. Udah dapat PLK, sekarang ke PLK. Panji-panjinya kemana? Panji-panji federasi dan panji-panji partai buruh. Kibarkan semua. Banyak sekali PHK setelah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, setelah lahirnya PP 35. Bagaimana saat ini nilai pesangon dikurangi, mudahnya PHK yang dulu yang namanya PHK karena efisiensi sudah dibatalkan oleh keputusan MK, tapi dimunculkan lagi dalam PP 35 ini, yang dimana PHK karena efisiensi ini nilai dari pesangonnya turun 50%. Wes pesangonnya dikurangi, PHK dipermudah. Sekarang idaman kita ketika kita di PHK, yaitu jaminan hari tua, mau digarong juga oleh Menteri dan mendukung tentang pencairan JHT usia 56 tahun ini. Faktanya hari ini perlu masyarakat umum tahu, perlu anggota dewan tahu bahwa di lapangan saat ini outsourcing merajalela, tenaga kerja kontrak merajalela, tenaga kerja borongan ada di mana-mana, tenaga kerja harian tanpa jaminan sosial. Sudah kerjaan berani-berani keluarin uang JKP, siap dulu kalau tidak. Siap dulu kalau tidak. Ganti menterinya. Ganti. Itu tujuannya, angkatnya adalah untuk kalau kita kecelakaan kerja, kalau kita mati, ada yang bayarin. Jadi tangan-tangan kita terpotong mesin, kamu dari rumah ke pabrik, kecelakaan kerja, sekali cangkulnya lepas, kena badannya rusak. Tujuan kita bayar PKK via BP Jam Sostek atau BPJS Tenaga Kerjaan, bayarin kita. Kalau kita mati, biaya pemakaman, biaya tahlil, biaya-biaya terhubung dengan pemakaman, ada yang bayarin. Makanya kita bayar iuran PKK. Tiba-tiba, maaf ya, saya menggunakan kata-kata agama. Tiba-tiba, secara konstitusional, negara merangkul. Negara merangkul.
dengan peraturan Ibu Menteri Tenaga Kerja, maka dia tidak bisa mencairkan jaminan hari tua tersebut, karena menurut peraturan Ibu hanya bisa diambil pada umur 56. Di PHK umur 32, dia harus menunggu 24 tahun untuk mencairkan uangnya sendiri. Gimana keadilannya, Bu? Gimana keadilannya? Itu kan uang dia. Dan peraturan menteri sebelumnya, sejak 2015, sudah mengatakan berbeda dengan peraturan Ibu. Menteri Tenaga Kerja sebelumnya mengatakan boleh dicairkan begitu dia di PHK. Gimana logikanya, Bu? Itu kan uang dia. Kalau dia di PHK umur 32, bisa saja dia selama menunggu 24 tahun sudah jatuh miskin. Setelah dana JHT dikunci 56 tahun, pemerintah bikin JKP buat korban PHK, tapi syaratnya bejibun. Jadi guys, sebagai ganti JHT yang baru cair di usia 56 tahun, pemerintah bikin program yang namanya JKP. Ini udah jalan per 1 Februari. Jadi yang kena PHK nggak perlu cairan dana JHT lagi. Ada JKP yang katanya bisa nge-cover. Nantinya, korban PHK akan dikasih uang per bulan selama 6 bulan. Besarannya kayak gini. Tapi batas atas gaji 5 juta rupiah. Artinya, kalau gaji melebihi itu, perhitungan yang dipakai tetap sebesar batas atas. Nah, yang bikin nyesek lagi, manfaat itu bisa didapat kalau pekerja terdaftar di semua program BPJS. Padahal, belum semua pekerja di-cover seluruh program ini. Selain itu, pekerja harus sudah bayar iuran selama 1 tahun dalam 2 tahun terakhir. Yang di dalamnya ada masa iuran 6 bulan berturut-turut. Masalahnya kata Presiden KSPN, kalau perusahaan peserta nunggak iuran sebulan aja, klaim JKP bisa nggak cair. Dan ingat, ini cuma buat yang kena PHK aja ya guys. Buat yang resign atau kontraknya habis, nggak masuk kriteria JKP. Yang mengabaikan makhluk kecil seperti tidak menghormati Tuhan yang menciptakan. Dalam hal ini, saya ingin memperingatkan kita semuanya, termasuk pemerintah, untuk memperhatikan nasib rakyat kecil di dalam kita membangun negara NKRI ini. Peristiwa di pembangunan, penambangan batu di Desa Wadas, Purworejo, jangan sampai mengabaikan lingkungan dan kepentingan rakyat. Apapun kita harus dengan sabar, negara harus dengan sabar dan melindungi nasib mereka. Begitu pula dengan para pekerja yang sudah bekerja keras, memeras keringat membangun Indonesia. Kita harus hormati hak-haknya. Jangan sampai karena keinginan negara mengumpulkan dana yang besar, itu mengabaikan hak-hak mereka, sehingga dana jaminan hari tua harus ditahan sampai usia 56 tahun kalau memang mereka terpaksa berhenti bekerja pada usia yang lebih dini. Jadi negara kita sudah merdeka lama, tugas kita adalah mengurangi kezaliman kepada rakyat, kepada lingkungan, kepada makhluk yang hidup di dalam negeri NKRI ini. Karena itulah yang membedakan kita merdeka dengan kita dijajah. Maka kali ini saya ingin mengajak kita semuanya, mari kita mengisi kemerdekaan kita dengan menuju kepada keadilan. Kita kurangi kezaliman. Hidup kemerdekaan, hidup keadilan, merdeka, adil. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahan lain, uangnya bisa dicairkan dan bisa jadi modal gitu. Jadi mungkin kesimpulannya gini, JHT itu uang rakyat pribadi. JKP itu mungkin bentuk kebaikan pemerintah, mau diberikan silahkan, mau enggak ya monggo gitu. Tapi JHT harus diberikan karena itu punya masyarakat, bukan punya pemerintah. Kok bisa punya masyarakat dikelola sama pemerintah? Lagian kan aturan ini pernah menjadi polemik ketika disahkan oleh Pak Presiden, kemudian Pak Presiden membatalkan. Kok Ibu bisa melanjutkan lagi aturannya gitu? Serius aku nanya, visi misi Ibu mengaktifkan kembali aturan ini tuh untuk apa, Bu? Saya tidak paham, Ibu.